Ada sebuah gambar yang terukir di hampir setiap peradaban kuno, sebuah simbol universal yang menantang logika dan geografi. Dari gulungan sutra para kaisar Tiongkok yang melambangkan kekuatan surgawi, hingga perisai para ksatria, Eropa yang dihiasi dengan teror bersayap, bahkan di kuil-kuil suci suku Aztec dan Maya di benua Amerika. Gambaran ini konsisten, seolah-olah diukir oleh tangan yang sama di era yang berbeda. Makhluk bersisik, agung, terkadang bersayap, dengan kekuatan dahsyat yang mampu menciptakan atau menghancurkan dunia. Kita mengenalnya dengan banyak nama, tetapi esensinya sama. Kita menyebutnya naga. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah apa itu naga, melainkan bagaimana mungkin. Bagaimana bisa peradaban-peradaban yang dipisahkan oleh ribuan mil lautan dan ribuan tahun waktu, yang menurut buku sejarah tidak pernah saling bertemu, menggambar makhluk yang sama persis, dengan detail yang luar biasa serupa, bisa membongkar semua yang kita pikir kita tahu. Mari kita bongkar bersama misteri ini, sebuah kode yang tersembunyi di depan mata kita semua. Jejak naga tersebar di seluruh penjuru dunia, menolak untuk lenyap ditelan zaman. Di Tiongkok, naga Lung bukanlah monster, melainkan entitas agung pembawa berkah, pengendali hujan dan angin, simbol keberuntungan yang dihormati oleh kaisar. Di sisi lain dunia, di Eropa abad pertengahan, naga wyvern adalah simbol kehancuran, makhluk buas penyembur api yang harus ditaklukkan oleh para pahlawan. Lalu, melintasi Atlantik, di Mesoamerika, kita bertemu Quetzalcoatl, sang ular berbulu, dewa pencipta kebijaksanaan dan pengetahuan bagi suku Aztec dan Maya. Meskipun perannya berbeda, dari pembawa berkah hingga pembawa bencana, cetak biru visualnya tetap sama secara mencengangkan. Makhluk reptil yang agung, kuat, dan entah dihormati atau ditakuti dengan intensitas yang luar biasa. Sains modern mencoba memberikan penjelasan yang rasional. Mereka menyebut fenomena ini mitos archetype, sebuah produk dari imajinasi kolektif manusia. Logikanya, nenek moyang kita melihat bahaya nyata di alam ular berbisa, buaya yang ganas, dan burung pemangsa raksasa. Lalu pikiran mereka yang kreatif menggabungkan elemen-elemen ini menjadi satu makhluk super. Tapi, tunggu dulu. Apakah imajinasi kolektif benar-benar bisa begitu seragam, begitu spesifik di seluruh dunia? Apakah mungkin penjelasan yang nyaman ini sebenarnya hanya setengah kebenaran yang menutupi sesuatu yang jauh lebih dalam? Sekarang, dengarkan baik-baik, karena disinilah kita memasuki wilayah yang jarang terjamah. Bagaimana jika naga bukanlah mitos sama sekali, melainkan sebuah memori? Memori yang terdistorsi oleh waktu, tentang spesies reptil purba raksasa, yang entah bagaimana berhasil bertahan hidup dari kepunahan massal dinosaurus, dan hidup berdampingan dengan manusia purba. Mereka mungkin bukanlah makhluk magis penyembur api seperti dalam dongeng, melainkan hewan nyata yang luar biasa, sisa-sisa terakhir dari sebuah era yang telah lama hilang. Keberadaan mereka yang menakutkan dan mengagumkan terpatri begitu dalam di ingatan kolektif kita, sehingga bahkan setelah mereka punah, ceritanya terus diwariskan dari generasi ke generasi, berubah dari catatan zoologi menjadi legenda. Tentu saja, para ahli paleontologi akan langsung menyanggah. Tidak mungkin, tunjukkan fosilnya. Mereka akan berargumen bahwa tidak ada bukti fisik, tidak ada tulang belulang yang membuktikan keberadaan reptil raksasa di era manusia. Tapi, bukankah sejarah sains penuh dengan penemuan yang awalnya dianggap mustahil, yang pada akhirnya mengubah segalanya? Ingat kisah ikan coelacanth? Spesies ini dianggap punah bersama dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Hanya diketahui dari fosil. Hingga pada tahun 1938, seekor coelacanth yang hidup dan sehat tertangkap di lepas pantai Afrika Selatan, mengguncang dunia biologi. Jika seekor ikan purba bisa bersembunyi dari kita selama jutaan tahun, mungkinkah spesies lain yang lebih besar dan lebih cerdas juga bisa? Disinilah cerita kita memasuki wilayah yang lebih gelap, lebih spekulatif, dan terus terang, lebih konspiratif. Menurut beberapa forum anonim di sudut-sudut tersembunyi internet, yang dikelola oleh orang-orang yang mengaku sebagai mantan ilmuwan dari proyek-proyek rahasia, cerita ini lebih dari sekadar fosil yang hilang. Mereka mengklaim bahwa sampel DNA makhluk purba, termasuk reptil raksasa yang sesuai dengan deskripsi naga, telah ditemukan. Bukan dalam bentuk fosil, melainkan diawetkan dengan sempurna di dalam damar kuno, atau inti es abadi, di Siberia dan Antartika. Klaim liar ini berlanjut. Ada proyek-proyek rahasia berskala global
yang didanai dengan anggaran miliaran dolar yang tidak tercatat, dengan satu tujuan ambisius, mencoba mengkloning makhluk-makhluk ini, menghidupkannya kembali. Tujuannya ada banyak spekulasi. Mungkin untuk menciptakan senjata biologis pamungkas, sebuah makhluk yang tak terhentikan yang bisa dilepaskan ke medan perang. Atau mungkin tujuannya lebih filosofis, yaitu untuk membuktikan secara definitif bahwa sejarah yang kita kenal selama ini adalah sebuah kebohongan besar yang direkayasa. Bayangkan dampaknya jika seekor naga yang hidup dan bernapas ditampilkan di televisi, seluruh buku sejarah harus ditulis ulang. Namun, ada satu teori lagi, sebuah penjelasan yang jauh lebih tua dari sains modern, yang melampaui kerangka fisik dan biologis. Teori ini bersifat spiritual dan metafisik, berakar pada kearifan kuno yang telah lama kita lupakan. Bagaimana jika naga tidak pernah benar-benar hidup di dunia fisik kita seperti hewan biasa, seperti singa atau gajah? Bagaimana jika keberadaan mereka berada di tingkat yang berbeda sama sekali? Dalam banyak kebudayaan kuno, dari Tiongkok hingga tradisi Celtic, naga adalah penjaga. Mereka bukanlah makhluk dari daging dan darah, melainkan manifestasi dari energi bumi itu sendiri. Mereka adalah perwujudan dari apa yang dikenal sebagai garis lei atau jalur naga dalam kosmologi Feng Shui. Garis-garis tak kasat mata ini adalah arteri energi planet, dan naga adalah penjaga sekaligus personifikasi dari kekuatan tersebut. Mereka adalah penjaga gerbang antara dunia kita dan dimensi lain, entitas energi yang eksis di perbatasan realitas. Teori ini membuka kemungkinan yang mencengangkan. Mungkin manusia kuno yang hidupnya jauh lebih selaras dengan alam semesta memiliki kepekaan atau kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk energi ini. Sebuah kemampuan sensorik yang telah tumpul dan akhirnya hilang seiring dengan kemajuan peradaban teknologi kita yang membuat kita buta terhadap spektrum realitas yang lebih luas. Pandangan ini secara elegan menjelaskan dualitas naga dalam mitologi dunia. Ini menjawab mengapa naga Tiongkok adalah pembawa hujan, kehidupan, dan kesuburan. Mereka merepresentasikan aliran energi positif dan konstruktif dari bumi. Sementara itu, naga Eropa adalah pembawa api, kehancuran, dan kekacauan. Mereka merepresentasikan aspek lain dari energi alam yang sama, yaitu kekuatan mentah yang merusak dan tak terkendali, seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, kekuatan alam yang dahsyat, yang bisa memberi kehidupan atau mengambilnya. Jadi, setelah menjelajahi lorong-lorong sejarah yang gelap dan spekulasi yang liar, kita dihadapkan pada 3 kemungkinan yang sama-sama membingungkan. Pertama, naga adalah hewan purba nyata yang terlupakan, memori biologis yang diwariskan dari nenek moyang kita. Kedua, mereka adalah target dari proyek cloning rahasia, sebuah konspirasi modern untuk membangkitkan kembali masa lalu. Dan ketiga, mereka adalah penjaga dimensi, makhluk energi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang selaras dengan alam. Atau mungkin kebenarannya bukanlah salah satu dari ketiganya, melainkan kombinasi dari semuanya. Bagaimana jika naga memang makhluk fisik nyata yang berhasil bertahan hidup dari kepunahan, tetapi keunikan mereka adalah karena mereka juga memiliki koneksi bawaan yang mendalam terhadap energi alam, makhluk biologis yang sekaligus berfungsi sebagai konduktor atau regulator energi bumi. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling meresahkan. Jika mereka nyata, mengapa keberadaan mereka dihapus secara sistematis dari catatan sejarah kita? Mereka terasa terlalu nyata untuk hanya menjadi mitos, namun pada saat yang sama terlalu fantastis untuk menjadi fakta sejarah. Kini, pertanyaan itu kembali kepada Anda. Menurutmu, apakah ini semua hanyalah fakta yang terdistorsi, atau sekadar teori liar tanpa dasar? Apakah kita benar-benar telah kehilangan bagian penting dari sejarah alam planet ini? Jika naga itu nyata dan sengaja dihapus dari sejarah, apa dampaknya bagi pemahaman kita tentang dunia, tentang teknologi, spiritualitas, dan tentang diri kita sendiri? Like, share, dan subscribe jika Anda ingin terus membongkar lebih banyak teori dan misteri tersembunyi dari dunia kita. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah naga itu hewan, energi, atau konspirasi? Siapa tahu kebenaran yang sesungguhnya ada di antara kita menunggu untuk diungkapkan.